Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan daring ketiga kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks deskripsi, penyampaian teks deskripsi, dan penyuntingan teks deskripsi. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan ciri-ciri kebahasaan yang membedakannya dengan jenis teks lain. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yaitu berisi kalimat penjelas terperinci untuk mengkonkretkan objek dan pilihan kata dengan emosi kuat. Nah, berikut adalah yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Di dalam tabel itu ada kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, di situ dirincikan menjadi dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itulah yang dinamakan dengan kata perincian. Yang selanjutnya yang kedua adalah penggunaan kalimat cerapan panca indera. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera dalam mendeskripsikan objek. Penulis teks deskripsi sering menggunakan kalimat menggunakan cerapan panca indera. Panca indera yang digunakan di sini ada indera penglihatan, pendengaran, perasa, pengecap, dan penciuman. Dari kelima indera tersebut di situ sudah dijelaskan dan diberi contoh. Jadi teks deskripsi di dalamnya yang bagus adalah memuat 5 penggunaan panca indera. Kebahasaan teks deskripsi yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Artinya kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya adalah baik. Emosi kuatnya baik adalah tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Ada indah, kuat, kuning, merah, dan lain-lain. Dan itu adalah contoh dari penggunaan kata dengan emosi kuat. Dan kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata perimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, akhir, tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Imbuhan digolongkan berdasarkan posisi penambahnya sebagai berikut. Ada awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Awalan yaitu yang hadir sebelum kata dasar. Akhiran yang hadir sesudah kata dasar. Apitan yang hadir di tengah. Dan yang terakhir ada penggunaan kata perimbuhan yang berupa sisipan yaitu yang hadir di celahan kata dasar. Dari keempat imbuhan itu semuanya sudah diberi contoh, silakan dibaca dan dicermati. Kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda tapi memiliki satu makna, pengertian sama atau mirip. Di situ sudah diberi contoh, binatang sama dengan fauna, bohong sama dengan dusta, haus sama dengan dahaga, pakaian sama dengan baju, bertemu sama dengan berjumpa, dan masih banyak lagi contoh-contoh kata bersinonim yang lainnya. Dan kebahasaan teks deskripsi yang keenam ada penggunaan kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Dalam frasa pergi ke pasar misalnya, preposisi ke menyatakan hubungan makna arah antara
pergi dan ke pasar. Dan di situ juga sudah dijelaskan kalau menyatakan tempat itu ada kata depan di dan ke. Kalau yang bukan tempat, orang atau waktu ada kata pada dan kepada. Dan di situ juga sudah diberi contoh, silakan dicermati contohnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dalam teks deskripsi digunakan sebagai berikut, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya, ada 7 fungsi huruf kapital. Silakan dibaca dan dibuka bukunya. Di situ mungkin tulisannya kurang jelas ya, jadi kalian bisa membuka bukunya. Jadi huruf kapital itu digunakan sebagai penulisan apa dan fungsinya di mana ya. Materi selanjutnya adalah penyampaian isi teks deskripsi. Teks deskripsi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menggunakan teks deskripsi dalam bahasa lisan. Sebagai contoh, kita menemui peristiwa atau melihat benda sebagai objek yang menuntut untuk diceritakan kepada orang lain. Tanpa sadar, kita telah menggunakan teks deskripsi. Berikut ada 4 poin pokok-pokok dalam menyampaikan teks deskripsi. Yang pertama ada mengingat atau mencatat informasi yang disampaikan. Kedua, mencatat orang yang menyampaikan informasi tersebut. Ketiga, mencatat informasi sasaran yang dituju. Dan yang keempat, membuat catatan sebagai bahan penceritaan. Dan materi selanjutnya kita akan membahas tentang penyusunan teks deskripsi. Penyusunan teks deskripsi harus memperhatikan fungsi sosial teks. Teks deskripsi yang disusun harus memaparkan ciri-ciri dari objek seperti orang, tempat, dan benda. Berikut adalah langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan topik. Jadi pemilihan topik itu harus menarik. Yang kedua, menentukan tujuan. Jadi teks deskripsi harus mempunyai tujuan. Sebagai contoh, teks deskripsi yang memiliki objek seorang tokoh, kamu harus menjelaskan ciri-ciri fisik tokoh secara detail. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Kamu harus mengumpulkan informasi berkaitan dengan objek yang dideskripsikan. Dan informasi itu harus sesuai fakta dan akurat. Langkah penyusunan yang keempat adalah membuat kerangka tulisan. Pembuatan kerangka tulisan dibuat untuk memandu dan memudahkan kamu dalam mengembangkan gagasan. Dan selanjutnya, mengembangkan kerangka. Saat mengembangkan kerangka tulisan, kamu dapat mengembangkan ide-ide baru. Saat proses penulisan, kamu harus memperkecil kesalahan penggunaan tanda baca, ejaan, dan kalimat. Dan yang paling akhir sekali yaitu menentukan judul. Jadi judul itu harus menarik dan mampu menggugah pembaca atau mempengaruhi pembaca untuk menuntaskan bacaan sampai akhir. Penyuntingan adalah kegiatan proses cara perbuatan menyunting. Jadi menyunting itu dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Sekian materi daring kali ini. Apabila Anda ingin tanyakan waktu tatap muka, silakan bertanya. Dan untuk tugasnya, kalian hanya cukup membuat teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Strukturnya meliputi orientasi, pernyataan umum, dan simpulan. Dan untuk kebahasaannya tolong dilihat di buku paket ya, bagaimana cara penulisan huruf kapitalnya, tanda petiknya, tanda titiknya, dan lain-lain. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.